Halo semuanya, kembali lagi di Ghost dan Online Sharing hari ini. Teman-teman bisa terus saksikan tayangan-tayangan terbaru video Ghost dan Online Sharing di YouTube channel Go Bogor ya. Terus pantengin YouTube channel Go Bogor untuk dapatkan video-video online sharing terbaru ya. Teman-teman, hari ini aku mau bagiin tentang close and lock. Ya intinya sebenarnya tentang menutup diri kita, mengunci diri kita, ataupun sebenarnya membuka diri kita, membuka hati kita gitu ya. Teman-teman, yang mau aku bagiin hari ini tuh aku dapetin dari Yohanes pasal yang 20. Teman-teman bisa baca nanti ya. Nah teman-teman, kata percaya itu erat kaitannya dengan membuka hati ya, dimana kita mengizinkan seseorang itu untuk mempengaruhi hidup kita. Ya contohnya ketika kita percaya sama orang tua kita membuka hati kita untuk mendengarkan ajaran mereka. Begitu juga dengan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, artinya kita mau membiarkan Tuhan itu masuk dalam hidup kita untuk mempengaruhi kita, membawa perubahan dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, aku bacain di ayat yang ke-19 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi teman-teman, di ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Maria Magdalena yang udah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia udah menceritakan juga kepada murid-murid Tuhan Yesus ya bahwa dia itu udah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di ayat 19 ini, murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu rumah gitu kan. Dan mereka tuh mengunci pintu itu karena mereka takut. Ya, mereka takut gitu kan. Seharusnya ya mereka sebenarnya, kenapa sih kira-kira mereka takut? Ya aku beranggapan bahwa mereka tuh gak percaya apa yang dikatakan Maria Magdalena gitu. Yang akhirnya membuat mereka menutup diri mereka, mengunci pintu itu. Dan mereka takut gitu kan. Mereka takut, ketakutan itu yang menutup menutup hati mereka untuk mereka tuh bisa percaya sama Tuhan, sama apa yang disampaikan Maria Magdalena gitu. Nah, jadi kenapa sih orang-orang tuh bisa menutup diri mereka, menutup hati mereka, mengunci hati mereka? Karena adanya ketakutan-ketakutan. Contohnya apa? Contohnya takut gagal. Akhirnya menutup diri dari untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya. Kemudian mungkin karena udah terlalu sering kecewa misalnya gitu kan. Akhirnya takut percaya lagi sama orang lain. Yang akhirnya mengakibatkan karena takut ya kita gak membuka diri kita. Kita menutup diri kita. Bahkan mungkin kita menutup diri kita dari Tuhan. Kita ya karena saking takut kecewanya, takut berharap gitu kan. Takut untuk berharap karena karena takut takut dikecewain gitu kan. Akhirnya kita menutup diri kita gak membuka diri kita. Kita gak membiarkan Tuhan itu hadir dan menunjukkan bahwa tuh dia mampu mengubah kita gitu loh. Kita memilih untuk takut daripada daripada kita tuh percaya. Kita memilih untuk lebih takut gitu loh daripada percaya. Kalau kita terus-terusan tertutup, nggak membiarkan Tuhan hadir, kita ya artinya nggak baik lagi gitu. Nggak membiarkan adanya sebuah perubahan dalam kehidupan kita gitu ya. Orang-orang yang bertumbuh rohaninya adalah mereka yang hatinya terbuka banyak, terbuka untuk apa ya? Terbuka untuk mengampuni gitu ya, terbuka untuk menerima firman Tuhan, gak menutup hatinya, gak mengeraskan hatinya gitu ya, memilih untuk apa? Untuk percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan gitu. Nah tapi ya gimana sih gitu kan caranya supaya kita tuh bisa terbebas dari ketakutan yang menghantui itu ya, yang membuat kita menutup diri kita. Caranya adalah yang pertama, the presence, itu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan kedamaian, teman-teman. Gitu ya. Kehadiran Tuhan ya membawakan sebuah kedamaian, menghibur dan kepastian. Di ayat 20 dibilang gitu, dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Umat itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika kehadiran
murid-murid itu Tuhan hadir ya, murid-murid itu memilih untuk membuka hati mereka, mau percaya dengan kehadiran Tuhan itu, ada sukacita dan ada kepastian gitu ya teman-teman. Sukacita hadir ketika kita membiarkan Tuhan itu hadir dalam hidup kita gitu. Terus yang kedua, the peace of God. Kita memberikan Tuhan hadir, artinya tadi aku bilang Tuhan, kehadiran itu mendatangkan kedamaian. Maka kedamaian itu yang akan yang akan menguatkan kita. Kedamaian itu memberikan kita tuh keyakinan ya. Bukan berarti kita tuh nggak punya persoalan damai ini ya. Bukan berarti ya kita nggak punya masalah. Kita harus tetap mengerjakan segala sesuatunya teman-teman. Itu yang mungkin rasanya kayak lagi mengalami sesuatu yang berat, kita harus tetap lewati. Tapi dengan adanya kedamaian Tuhan, dengan adanya Tuhan hadir dan membawa kedamaian itu ya, membuat kita itu menjalaninya penuh dengan keyakinan bahwa bahwa kita mampu karena kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Damai dari Tuhan Yesus itu melampaui segala pikiran. Oke. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah the power ya. Di sini di ayat 22 yang bilang, yang sudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, terimalah kudus. Ya, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudusnya, memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ya, jadi ada kekuatan. Kita butuh Roh Kudus di tengah ketakutan kita, untuk ada kuasa kita supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu ya. Ketakutan menutup pintu kita dan membuat kita kalah karena kita nggak mau menerima perubahan itu. Tapi iman membuka hati kita dan menjadikan kita menang. Jadi teman-teman, mari buka hati kita ya untuk mau menerima perubahan dan supaya kita bisa menerima perubahan terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin gak mudah untuk membuka hati kita, tapi percaya kalau kita mau membiarkan itu ya, akan ada damainya daripada Tuhan yang memampukan kita. Gitu ya teman-teman yang aku menyampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.